Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku semua, hari ini saya harap dan memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, hari ini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Yang kedua, husnudon atau prasangka baik. Yang ketiga, ukhuwah, yaitu persaudaraan. Anak-anakku, alangkah baiknya sebelum melakukan segala sesuatu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal kita diterima menjadi amal ibadah bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma amina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semua. Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna innama yatadakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Di sini Allah menegaskan bahwa orang yang mengetahui tentu tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Di dalam riwayat Muslim nomor 2699 menyatakan, "Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita mulai materi kita. Yang pertama adalah kita membahas materi tentang mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Mujahadah berasal dari kata Arab jahada yujahidu mujahadah, yang artinya mencurahkan segala kemampuannya. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Al-Arba'in fi Usuluddin, mujahadah ialah menumbangkan sifat-sifat yang menguasai dengan diganti sifat yang berlawanan dengan sifat yang pertama, kemudian mengerjakan dengan kebalikan sifat yang telah ditumbangkan. Anak-anakku, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita semua. Allah menegaskan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna innama yatadakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Di sini Allah menegaskan bahwa orang yang mengetahui tentu tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui.
Di dalam riwayat Muslim nomor 2699 menyatakan, "Waman salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Turmuzi, "Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk sesudah kematiannya. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Najjar dari Abu Dzar, "Afdhalul jihadi ayyujahadar rajulu nafsaha wa hawahu." Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad melawan dirinya dan hawa nafsunya. Dari sumber dasar hukum Al-Quran dan hadis di atas, beserta hadis yang saya baca terakhir ini, dapat disimpulkan bahwa jihad melawan dirinya sendiri, melawan hawa nafsunya sendiri adalah jihad yang paling utama. Maksudnya, bagaimana kita bisa berjihad, berperang melawan musuh-musuh Allah, apabila kita tidak bisa menahan nafsu diri kita sendiri. Anak-anakku sekalian, materi kita yang berikutnya adalah husnudzon, yaitu berprasangka baik. Dasar hukum dari husnudzon adalah Al-Quran, surat Al-Hujurat, ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwakanlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Bahkan di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah menyatakan bahwa Allah sesuai prasangka hambanya. Ana nginda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Dari penjelasan dan sumber-sumber Al-Quran dan hadis di atas, dan hadis yang dibaca ini menyimpulkan bahwa kita diharuskan untuk berprasangka baik kepada Allah. Kita diwajibkan untuk berprasangka baik kepada
makhluk-makhluk Allah, termasuk kita manusia. Dan kita diwajibkan untuk berprasangka baik kepada diri kita sendiri. Anak-anakku, materi yang ketiga adalah ukhuwah, yaitu persatuan persaudaraan. Dasar hukumnya adalah Al-Hujurat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu, damaikanlah antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapatkan rahmat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang berbunyi, Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'du. Antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Dari dua sumber, yaitu Al-Hujurat ayat 10 dan hadis riwayat Tirmizi ini, dapat kita simpulkan bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah saudara. Dan apabila ada yang bertengkar, maka kita diwajibkan untuk mendamaikannya. Karena seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Dengan maksud, apabila kita menjelekkan teman kita yang mukmin, sesama mukmin, maka sama juga kita menjelekkan diri kita sendiri. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kali kesempatan ini. Mudah-mudahan kita mampu menjaga hawa nafsu kita, bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa berprasangka baik kepada Allah. Kita bisa berprasangka baik kepada sesama. Kita bisa berprasangka baik kepada diri kita sendiri. Dan kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan agama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.